Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena manusia ini adalah manusia yang diberi amanah kepada Allah, sementara amanah ini beratnya bukan main, gunung, langit, bumi nggak mampu menerimanya, jatuhlah kepada manusia. Itulah jahilnya manusia, kata Allah, bodohnya manusia. Dengan kebodohannya manusia, maka Allah memberikan petunjuk Al-Quran supaya tidak menjadi bodoh, maksudnya gitu. Maka doa itu harus kita lakukan. Kepentingannya adalah menunjukkan bahwa kelemahan kita. Mengapa kita harus doa? Karena lemahnya manusia. Mengapa? Terus kapan? Kapan waktunya kita berdoa? Berdoa setiap saat, setiap detik. Baik itu permintaan, baik itu mohon ampunan, itulah kategorinya doa. Astagfirullahaladzim, itu doa. Supaya apa? Kita diampuni kesalahan kita. Enggak cuma Allahumma Rabbana, enggak. Astagfirullah itu doa kita juga. Ampunilah kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampunilah saya ya Allah. Itu doa. Jadi kapan doa itu lakukan? Setiap menit. Dan Rasulullah tidak pernah kurang dari 100 kali melakukan ucapan istighfar. Itu seorang Rasul. Jadi kapan saja bisa berdoa. Ini ajaran dalam Islam. Bagaimana caranya? Caranya berdoa itu adalah dengan cara-cara kita dengan sholat, zikir petang dan sore hari, saat kita bertidur, pada saat kita berdiri. Jadi setiap saat di mana kita zikrullah, disitulah berlaku doa. Dan bagaimana caranya? Syukur kita bisa membaca doa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya di dalam Al-Quran. Seperti contoh, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam pada saat tergoda oleh setan sehingga diturunkan oleh Allah ke dunia atas kesalahannya. Dan dia ngakui, ya Allah, dengan kezuliman saya, dengan kesalahan saya, ampunilah aku ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kesalahanku, maka aku termasuk orang yang rugi. Itu penyesalan Nabi Adam yang sudah terusir dari surga. Itu dalam Al-Quran sudah diabadikan. Boleh dengan doa dan dalam Al-Quran. Terus apalagi caranya kalau kita nggak hafal Al-Quran? Maka bahasa Jawa boleh, bahasa tapi tidak dalam sholat. Kalau sholat mesti harus bahasa Arab. Karena itu memang sudah pakemnya seperti itu. Tidak ada sholat kalau dengan bahasa lain. Karena sholat itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat, kata Rasulullah. Jadi kalau ada info-info sholat itu maka bisa bahasa selain Arab yang dituntun oleh Rasulullah, itu jelas itu adalah menodai agama. Karena Rasulullah berpesan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu bagaimananya. Jadi apa itu doa? Siapa yang melakukan doa? Mengapa kita harus doa? Walaupun pertanyaan mengapa doa, karena orang pengen selamat dunia akhirat. Kenapa kita melakukan itu? Dan waktunya tidak harus pada saat mau puasa, dan tidak harus pada saat Idul Fitri, dan waktunya tidak saat pada Ramadan, dan waktunya tidak saat pada Januari. Setiap saat seorang muslim yang beriman kepada Allah atas kerendahan dirinya itu harus berdoa. Berdoa bisa memohon untuk dirinya maupun kepada sesama muslim. Itu. Nah, perkara ada istilah ini, istilah itu, yang penting jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Wala talbisu haqqo wala talbisul haqqo bil batil. Allah melarang sesuatu kegiatan antara kebenaran dengan yang batil.
Antara kebenaran dengan yang batil. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, kata Rasulullah. Barang siapa orang menyerupai suatu kaum di dalam pelakuan ibadahnya, dalam pelakuan apa saja yang dilakukan oleh kaum yang lain bukan muslim, maka kata Rasulullah, engkau sudah masuk di dalam golongan kaum itu. Nah, begitu. Jadi bagaimana kita menyikapi doa, yang doa itu kita berkeinginan agar ahli kubur masuk surga, dosanya diampuni, amalnya diterima, kan itu yang kita maksud. Bahkan Rasulullah sudah mengajari kita setiap saat harus berdoa, karena sampai Rasulullah memberikan hadisnya, ya, kalau orang bicara, apalagi bicara dengan kalimat doa, itu harus dengan zikrullah. Kenapa harus diingatkan seperti itu? Kalau orang berbicara tanpa zikrullah, mesti ngawur. Ujung-ujungnya entah marah, entah tersinggung, entah gengsi, begitu. Maka Rasulullah berpesan, kalau kita berbicara, jangan lupa zikrullah. Agar apa? Kita jangan terperosok oleh hal-hal yang berbau hawa nafsu, egoisme, ingin menang sendiri. Nah, itu dilarang seperti itu. Karena yang disebut dengan amal, lana a'maluna walakum a'malukum, pada akhirnya apa yang kita lakukan akan menjadi tanggung jawab kita. Ayo kita tutup Bapak, udah jam 9 lewat seperempat tuh malam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.